Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma. Kali ini temanya proses belajar. Proses belajarnya siapa nih? Proses belajar dari orang tua. Era digital sudah di depan mata, apalagi dengan adanya pandemi ini, yang kemungkinannya kita nggak tahu kapan selesainya, atau kedepannya apakah akan ada lagi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan lebih dekat lagi dengan namanya internet, sosial media, kemudian banyak hal lainnya ya. Proses belajar lebih di depan laptop, di depan handphone gitu. Entah itu via YouTube, entah itu via Facebook, entah itu via Pinterest dan lain sebagainya. Banyak sekali aksesnya. Nah, proses belajar seperti apa sih yang diperlukan? Pertama, jangan pernah melakukan assessment atau diagnosa di publik, di media sosial. Jangan pernah tanya anak saya kenapa ya. Ketika kita tanya anak saya kenapa, maka akan banyak asumsi, akan banyak jawaban yang berbeda karena mereka tidak lihat anaknya, karena tidak tahu anaknya, karena mereka menjawab berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Kemudian ketika bertanya, hindari untuk mendapat jawaban. Loh, bertanya ya untuk dapat jawaban? Belum tentu. Bertanya untuk mendapatkan proses belajar lagi gitu, kemudian berkelanjutan. Jadi bukan yang seperti kita di sekolah diajarin terima, enggak. Kita bertanya, dijawab, tanya balik gitu supaya jawaban tersebut tepat dan berguna, bukan sekedar saran yang bisa jadi salah gitu loh. Nah, untuk mencapai proses ini berarti kita belajar mengelola pertanyaan, mengelola target dari pertanyaan. Misalnya, mau bertanya gimana cara ngajarin satu keterampilan, sedangkan orang tersebut tidak mengenal anak kita gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah self introduction dulu, ngenalin dulu anaknya kayak apa, usianya berapa, apa saja yang sudah dilakukan, kemampuan dia di mana. Panjang dong, Bu. Nah, iya, kalau mau dapat jawaban detail, kalau mau dapat jawaban ngambang-ngambang dan yang jawaban apa ya, jawaban birokratis gitu ya, jawaban biasa-biasa, ya bisa aja sih gitu. Tapi apakah dengan begitu saya bertambah pintar? Ingat ya, tadi saya bilang bertanya itu adalah salah satu proses belajar, bukan untuk sekedar mendapatkan jawaban, tapi eh, memahami. Jadi kita tahu nih, kita nanya itu karena apa? Jangan kita nanya karena kita kesulitan. Tapi kesulitannya di mana kita nggak tahu. Di mana orang bisa bantu kalau kita sendiri nggak tahu kesulitan kita ada di mana. Jadi kita nanya, kita tahu kenapa kita nanya ini dan hambatan apa yang sudah kita alamin dan apa saja yang sudah kita kerjakan. Dikasih tahu ke subjek yang ditanyakan gitu supaya dia memiliki persepsi yang sama gitu ya. Jadi proses belajar dari orang tua di media sosial di era digital yang udah di hadapan kita nih, bukan lagi akan, udah di hadapan kita, itu harus pinter-pinter, pinter-pinter nyaring, pinter-pinter mengelola, mengolah gitu ya. Nggak bisa lagi kita elakkan. Kita yang akan berada di garda paling depan terhadap anak kita. Nggak bisa lagi kita ngandelin klinik gitu. Jadi kita pakai worst case skenario aja.
di depannya itu kayak apa. Di depan mungkin pandemi akan berkepanjangan atau ada pandemi yang lain. Kemudian di beberapa negara sekolah itu ya yang berbentuk fisik itu juga sudah mulai berkurang, lebih banyak bentuknya digital. Gimana nih anak kita yang berkebutuhan khusus? Bagaimana nasib mereka? Dan nasib mereka itu bergantung sama orang dewasanya. Sudah mau berproses untuk belajar, bukan berproses untuk mendapat jawaban, terutama di media sosial. Oke, terima kasih. Bye-bye.